Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini mengenai bab yang lain, yaitu bab 3 di kelas 7 di kurikulum Merdeka. Mengenai persamaan linier, yang akan kalian pelajari adalah tentang persamaan dan penerapan persamaan linier. Di sini di buku siswa kurikulum Merdeka ada sebuah kasus hal yang akan dipelajari adalah mengenai hubungan antara dua besaran. Kasusnya seperti ini. Permen dan uang logam Rp100 diletakkan pada kotak. Tini, Yudi, Yuni, dan Tommy masing-masing mengambil secara acak segenggam permen dan uang logam Rp100 dari kotak. Banyaknya permen dan uang yang mereka dapatkan ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi ada 4 anak. 4 anak ini mengambil barang dari sebuah kotak. Barang di dalam kotak itu isinya permen dengan uang logam Rp100-an. Anak-anak ini mendapatkan banyaknya jumlah permen dan uang logam yang tentunya berbeda-beda karena mereka ngambilnya secara acak ya. Diperoleh seperti Tini mendapatkan permen 3, uangnya 2. Yudi mendapatkan permen 5 dan uangnya 3. Begitu juga dengan Yuni dan Tommy. Sini dijelaskan ya. Kemudian pertanyaan di nomor 1. Pertanyaan di nomor 1. Sebuah timbangan digunakan untuk membandingkan berat permen dan uang logam pecahan Rp100 yang diperoleh setiap anak. Hasil ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ada timbangan, terus ngebanding-bandingin nih. Bandingin yang punya Tini, Yudi, kemudian Tommy, Yuni, kemudian Yuni, Yudi, Tini, dan Tommy. Ini timbangannya kalau misalkan nomor 1 yang lebih berat yang punya Yudi ya. Yudi lebih berat. Tuh. Kemudian kalau yang nomor 2 ini yang lebih berat adalah Tommy, Yuni, Tommy ya. Jadi kalau misalkan kalian main ayunan gitu, yang bagian bawah temen kamu yang lebih ringan beratnya otomatis ada di bagian atasnya. Dan misalkan kamu lebih berat daripada temen kamu posisinya ada di bawah begitu ya. Tapi ini ada di timbangan bukan mainan ya. Nomor 3 yang lebih berat dari Yuni dan Yudi tentu saja adalah Yudi ya. Ini lebih besar ke Yudi. Kemudian untuk Tini dan Tommy kita lihat timbangannya lurus, berarti sama dengan. Ini ngelihat dari gambar saja ya. Kemudian nomor 2 ada pertanyaan. Jika sebuah butir permen adalah X gram dan berat 1 keping uang logam Rp100 adalah 1 gram. Maka pernyataan matematika pada nomor 1 mana yang dapat dipakai untuk menentukan 1 permen? Bagaimana cara kita menentukan beratnya? Nah, berarti kita balik lagi ke nomor 1. Katanya dari timbangan 1 sampai dengan 4 ini bagian mana yang dipakai cocok sebagai mewakili untuk mencari berat permennya tadi? Yang mana ayo? Katanya kalau 1 buah permen itu beratnya adalah X gram, sedangkan uang rupiahnya 1 gram. Oke. Kalau yang ini misalkan Tini itu punya 3 permen dan 1 logam. Ini 1 ya. 2 logam. Berarti 2 logam ditambah 2L katakanlah. Kemudian yang ininya Yudinya
1, 2, 3, 4, 5 permen. Dan uangnya ada 1, 2, 3 logam, 3L. Nah, tadi ada pernyataan bahwa yang namanya permen itu beratnya X. Berarti yang tadinya kita P, tulis P permen, kita ganti nih karena kita ngomongin berat jadi 3X. Kemudian yang logamnya kan 1 gram ya, ditambah 2 kali 1, 2 kali 1 itu adalah 2, jadi kita tuliskan 2-nya aja, kurang dari 5X ditambah 3. Kemudian yang Tommy, 1 permen Tommy, lihat di sini aja ya supaya jelas. Tommy 1 permen dan 10 logam plus 10L. Ini benar nggak ya? Tininya 3253, tininya 3253. Oh benar, yudinya 53. Kemudian Yuninya adalah 2 permen ditambah 4 logam. Satu permennya kan X ya, ditambah 10 lebih besar dari 2X, 2 permen ditambah 4 logam. Berikutnya Yuni, kita ngeliat ke bagian sini ya, nih 2X ditambah 4, yudinya 5X ditambah 3. Kemudian 3 permen, 3X berarti ya, 3X ditambah 2 sama dengan 1 permen, berarti X nya saja ditambah 10. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. Maka dari pernyataan matematika nomor 1, mana yang dapat dipakai untuk menentukan satu buah permen? Bagaimana menentukan beratnya? Nih, dari 1, 2, 3, 4 ini ada 1 buah cara yang bisa menentukan harga permennya. Gimana caranya katanya? Nih, lanjut ya. Jika berat ini ada di gambar dialog, karena 1 permen beratnya X gram, dapatkah kita menggunakan bentuk aljabar? Jawab nih sama yang sebelahnya. Kita dapat menyatakan setiap berat permen dan logam tersebut ke dalam kalimat matematika. Tapi bagaimana kita dapat menentukan hubungan antara kedua berat tersebut? Bagaimanakah menyatakan hubungan antara dua besaran dengan kalimat matematika menggunakan huruf? Bagaimana cara kita menghitung berat 1 permen? Yuk, gimana yang bisa kita gunakan untuk menyatakan besaran permen ini? Yang mana? Yang mana yang bisa kita gunakan untuk menyatakan besaran ini sesuai dengan judulnya, yaitu persamaan linear.
persamaan ya. Sini ada persamaan. Maka tanda yang harus kita perhatikan di sini, kalau ini kan kurang dari nih, yang ini kurang dari, yang ininya lebih dari, yang ini kurang dari. Nah, yang ini sama dengan persamaan. Berarti ada kata sama. Yang mana yang benar nih? Berarti bukan yang ini, bukan yang lebih dari juga, bukan yang kurang dari juga. Maka yang bisa kita gunakan adalah yang nomor 4, yang persamaan. Gimana sih persamaannya nanti? Nah, persamaannya kan dapet nih 3x ditambah 2 sama dengan x ditambah 10. Nanti kita kelompokkan berdasarkan suku-suku sejenis. Di bab 2 kan sudah belajar 3x. Suku sejenisnya yang ada x-nya kan ini nih. Pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif x. Kemudian ininya sama dengan sama dengan 10. 2-nya pindah ruas jadi negatif 2 dikurangi 2 ya. 3x kurangi x itu 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan, mana yang muat ya, X-nya sama dengan 8 per 2, hasilnya adalah 4. Jadi masing-masing permen itu diperoleh hasilnya beratnya 4 gram per 1 permen. Yang bisa digunakan dari timbangan-timbangan ini tentunya adalah timbangan yang ini, yang bentuknya persamaan. Semoga cukup jelas ya. Bagaimana menyatakan hubungan antara dua besaran dengan kalimat matematika menggunakan huruf? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nih, jawabannya ini. Bagaimana cara kita menghitung satu buah permen? Nah, dua pertanyaan ini sudah dijawab. Bagaimanakah menyatakan hubungan dua besaran dengan kalimat matematika menggunakan huruf? Ini jawabannya. Kalimat matematika menggunakan huruf. Yang tadinya permen kita ganti X, kemudian yang tadinya logam kita ganti jadi 1, tapi karena 2 dikali 1 itu kan nanti 2, jadi kita tulis langsung 2. Misalkan 10 permen dikali 1 itu kan 10, jadi kita tetap tulisnya adalah 10 di sini ya. Bagaimanakah cara kita menghitung permen? Nah, ini udah ada jawabannya nih, permennya. Dengan persamaan yang tadi kita peroleh nilai X-nya atau berat dari permennya itu adalah 4 gram. Kita lanjut ke bagian yang lainnya, persamaan dan pertidaksamaan. Kita belajar dulu tentang pertidaksamaan. Kalau di soal sebelumnya itu kan persamaan tuh yang kita cari timbangan mana. Kita ketemu dengan simbolnya adalah sama dengan. Nah, pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu simbolnya kita lihat nih. Bandingkan dua kalimat matematika di kiri dan kanan, kemudian isilah tanda kotak dengan tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, gimana nih? Kita hitung ya, 5 tambah 3 berapa? 8. Misalkan ini 8 nih, 8, sinilah. Kemudian ada tanda kotak, 12 kurang 5, 12 kurang 5 itu 7. 8 sama 7, ternyata angkanya bukan sama dengan ya, bukan sama aja. 8 lebih besar daripada 7, berarti pakainya lebih dari. 8 lebih besar dari 7. Untuk nomor 2, di sini 20 dikurangi 8, hasilnya 12. Kemudian 7 kali 2, 14. Mana yang lebih besar? 14 ya, berarti mangap gedenya nih di yang 14. 120 dibagi 4, 30.
Kemudian negatif 5 dikali negatif 6, negatif kali negatif positif 30. Oh, sama aja nih. Kalau sama aja kita gunakan sama dengan. Untuk yang nomor 4, 9 dikurangi negatif 1. Berarti ini jadi 9 tambah 1 ya, 10. Kemudian 9 ditambah negatif 1. 9 dikurangi 1 hasilnya 8. Berarti 10 lebih besar daripada 8. Ininya lebih dari. Ininya lebih dari. Ininya kurang dari. Ada lagi pertanyaan lagi. Gambar di samping ini, gambar timbangan lagi, memperlihatkan timbangan dari nomor 1. Oh, yang sebelumnya. Ditetapkan bahwa berat satuan permen adalah X gram. Sebelumnya kita udah tahu X gram ya. Kalau permennya itu kan 1 gram. Berat timbangan sebelah kiri adalah 3X plus 2 gram. Kemudian berat sebelah kanannya adalah 5X plus 3 gram. Dalam hal ini, sisi sebelah kanan lebih berat daripada sisi sebelah kiri. Nih, yang kiri, ini kiri, ini kanan. Lebih berat dari sebelah kiri, berarti pakainya adalah mangapnya nih ya, ke yang lebih besar kan, 2 ini nih. Pakainya ini. Kurang dari. Karena 3 permen dan 2 logam ini lebih ringan daripada 5 buah permen dan 3 buah logam. Sebelumnya sudah pernah dibahasnya ya untuk yang nomor ini. Kalimat matematika menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk menyatakan hubungan pertidaksamaan. Oke, kalau pertidaksamaan pakainya kurang dari, lebih dari. Kalau persamaan menggunakan sama dengan. Kita apa nih, ada tulisan lagi. Kita menyatakan A lebih besar daripada B, A lebih besar daripada B. A kurang dari B, A kurang dari B, A lebih besar daripada B, B kurang dari A kurang dari B. Oke, ini cara bacanya ya. Next. Oke. Timbangan 1. Timbangan di nomor 1 yaitu gambar nomor 4 menunjukkan bahwa berat sisi yang kiri 3X plus 2 di sini sama dengan X plus 10. Ini yang tadi ya. Kenapa sama? Karena timbangannya itu setimbang. Dia nggak berat kanan atau nggak berat kiri. Dua-duanya sama aja beratnya. Kalimat matematika yang menggunakan sama dengan untuk menyatakan hubungan antara dua besaran disebut persamaan. Oke. Kalau persamaan pakainya sama dengan. Kalau pertidaksamaan kita bisa pakai kurang dari atau lebih dari. Di sini cukup jelas ya sepertinya ya. Ada soal lagi. Soal 1. Nyatakan hubungan antara 2 dan 3 dari soal nomor 1 pada halaman 91 sebagai persamaan. Gimana nih? Untuk menyatakan persamaan dan pertidaksamaan, bagian sebelah kiri tanda persamaan atau pertidaksamaan disebut sebelah kiri. Bagian sebelah kanan kita sebut dengan sebelah kanan. Oke. Kalau persamaan otomatis pakainya sama dengan. Kalau sini ya. Kalau pertidaksamaan kita pakainya kurang dari atau lebih dari. Kalau di sini kasusnya adalah kurang dari. Gimana nih soal nomor 1? Nyatakan hubungan 2 dan 3 dari soal nomor 1 sebagai persamaan. Sebenarnya maksud dari soal 1 ini adalah membubuhkan tanda ke dalam ini. Nih, yang kosong ini nih. Nih kosong kan. Lihat dari
timbangannya. Untuk yang nomor 2 ini timbangannya kan jauh lebih berat di sebelah kiri. Berarti pakainya yang lebih dari. Ya. Untuk yang nomor 3 lebih berat di sebelah kanan. Maka pakainya ini kurang dari. Ya. Jadi sebagai persamaan, mungkin ini soalnya pada gambar 91 sebagai persamaan atau pertidaksamaan gitu loh ya soalnya. Contoh nomor 1 katanya. Harga karcis masuk Museum Angkut di Batu Malang adalah A rupiah untuk dewasa dan B rupiah untuk anak-anak. Nah, biasanya sudah tahu harganya berapa, tapi ini kita gantikan menjadi A dan B. Jika hubungan antara dua besaran pada 1 dan 2 di bawah ini menggunakan persamaan dan pertidaksamaan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Saya membeli karcis masuk untuk satu orang dewasa dan 2 anak-anak dengan uang pecahan Rp10.000 dan saya menerima kembalian. Kalimat tersebut dituangkan dalam diagram sebagai berikut. Katanya saya membeli 1 buah karcis untuk orang dewasa A rupiah, ini ya, 1 orang dewasa. Kemudian dan 2 anak berarti lompat sini 1 anak B rupiah dan 1 anak lagi B rupiah lagi, jadi 2 ya, 1 sama 1 2. Kemudian dengan uang pecahan Rp10.000 dan saya menerima kembalian, dapat kembalian, masuknya 1 orang dewasa 2 orang anak, uangnya 10.000 dapat kembalian, sehingga dapat kita nyatakan seperti berikut. A, ini kan 1 orang dewasa ditambah 2 anak kurang dari 10.000. Kenapa kurang dari 10.000? Karena ada kembaliannya. Berarti uang yang dibelanjakan itu masih ada sisa gitu loh, lebih kecil gitu jumlahnya dari uang yang dimiliki, yaitu 10.000 katakanlah. Nomor 2, A adalah ke nomor 1 lagi. A adalah karcis untuk dewasa dan B adalah karcis untuk anak-anak. Yang ini sudah dijelaskan di awal ya. Nomor 2, total harga karcis 3 orang dewasa berarti 1, 2, 3 A dan 2 anak-anak berarti B. Nih B adalah Rp15.000 dinyatakan dalam diagram berikut. Ada kembaliannya nggak? Dikasih kembalian nggak? Tidak dikasih kembalian. Dengan persamaannya kita peroleh sehingga dinyatakan dengan 3 karcis dewasa 3A ditambah 2 karcis anak-anak sama dengan 15.000. Gitu ya persamaannya. Kalau yang nomor 1 pertidaksamaan. Cukup mudah ya. Nggak disuruh ngitung nih berapa harga karcis sesungguhnya. Nah, belum disuruh ngitung. Lanjut ya. Masih di buku Kurikulum Merdeka halaman 94. Kita lanjut sedikit lagi, ada contoh. Nyatakan dengan menggunakan tanda persamaan dan pertidaksamaan. Ingat ya, kalau persamaan pakai sama dengan, pertidaksamaan boleh pakai lebih dari atau kurang dari. Nomor 1, menambahkan 5 ke 3 kali X menghasilkan 17. Oke, tambahin 5 plus 5 ke 3 kali X berarti 3X menghasilkan 17 berarti sama dengan 17. Kalimatnya menjadi 3X plus 5 sama dengan 17. Nomor 2, perlu waktu kurang dari 15 menit.
Oke, katanya kurang dari 15 menit. 15. Untuk berlari 3.600 meter dengan kecepatan X per menit. Oke, per menit katanya. X per menit berarti ada per X. Kemudian katanya jaraknya 3.600. Berarti 3.600 per X kurang dari 15. Ya, untuk nomor 3. Harga total dari 3 pensil masing-masing seharga Rp. Berarti 3 pensil harganya adalah Rp. Dan 2 penghapus masing-masing seharga Rp. Dan 2 penghapus harganya masing-masing Rp. Berarti 2B. Lebih dari Rp9.000, berarti lebih dari 9.000. Ya. Kemudian nomor 4, berat total A koper masing-masing seberat 3 kg. Berarti ada A koper beratnya 3 kg dan B koper masing-masing seberat 5 kg adalah 40 kilo. Kalau langsung adalah berarti kalimatnya adalah sama dengan menggunakannya ya. Misalkan 3 kilo 3A ditambah 5B sama dengan 40. Selesai untuk soal 2. Kemudian di sini ada catatan nih. Ketika hubungan antara dua besaran yang tidak kurang dari atau tidak lebih dari, tidak kurang dari atau tidak lebih dari, maka kita nyatakan A tidak kurang dari B, A tidak kurang dari B. Ada kayak imbuhan bagian bawahnya ada strip gitu ya. A lebih dari B. A tidak lebih dari B. Tandanya seperti ini. Kita juga menyebut tanda-tanda ini sebagai tanda pertidaksamaan. Pernyataan matematika yang menggunakan tanda tersebut disebut pertidaksamaan. Tanda tersebut untuk menyatakan hubungan antara dua besaran. Nanti akan lebih jelasnya ke bagian contoh ya. Misalkan biasanya tanda-tanda ini juga banyak digunakan kayak di soal-soal di kelas 8 yang masih kurikulum 2013 tentang domain pada fungsi. Tapi biasanya ada kalimat-kalimat matematika yang menggunakan seperti ini. Nanti kita tahu lebih contohnya di berikutnya. Catatan nih, ada catatan. Merupakan gabungan A lebih dari B atau A sama dengan B. Demikian juga A kurang dari B atau A sama dengan B. Jadi kalau ada tanda bawahnya itu juga maknanya merupakan sama dengan. Misalkan seperti ini, berarti kurang dari sama dengan. Bisa dibaca seperti itu ya. Atau yang bentuknya seperti ini berarti lebih dari sama dengan. Nomor contoh 2 nih, kita habisin dulu yang sampai halaman 94. Kita habisin aja dulu ya. Tanggung. Contoh 2. Untuk membentuk tim kasti terlebih terdiri atas siswa kelas 7. Ada tim kasti nih, main kasti katanya. Siswanya kelas 7. Dipilih 2 siswa dari grup 1 dan B siswa dari grup 2. Ada grup 1, ada grup 2 diambilin tuh. Perlu dipastikan banyak
banyaknya siswa tidak kurang dari 12. Tidak kurang dari 12. Kita nyatakan A ditambah B dari tadi tuh grup A dan grup 1 dan grup 2 A dan B tidak kurang dari 12. Kita nyatakan seperti ini. Nomor 2. Seorang pekerja beratnya 60 kilo. 60 kilo berat badan. Masuk elevator membawa A kotak. Bawa kotak masing-masing beratnya 20 kilo. Bawa kotak sejumlah A beratnya 20 kilo. Harus dipastikan bahwa berat total tidak melebihi 300 kilo. Jadi elevator ini biasanya kan ada berat maksimum gitu ya yang elevator ini bisa angkat. Kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Misalkan tadi 20 kilo kotak. Ini A-nya adalah jumlah kotaknya berapa, ditambah 60 ini jumlah yang bawanya. Nyatakanlah harus diperhatikan bahwa berat total berat total tidak melebihi 300 kilo. Jadi nggak boleh tuh 300 kilo. Tidak boleh lebih dari 300 kilo. Itu berarti nggak boleh tuh mulai dari 301, 302. Nah kalau 300-nya aja masih boleh nih. Karena masih boleh berarti masih ada sama dengan 300-nya. Jadi ada tanda seperti ini nih di bawahnya nih. Ada tanda strip di bawahnya. Ini juga bisa dikatakan dengan kurang dari sama dengan. Gitu ya. Jadi mulai nggak boleh itu di angka 301, 302 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau nomor 1 kita balik lagi ke nomor 1 ya. Banyaknya siswa tidak kurang dari 12. Berarti boleh nggak kalau siswanya 11? Boleh nggak? Kalau siswanya 11 atau siswanya 10, nggak boleh. Harusnya kira-kira lebih dari 12 atau sama dengan 12-nya. Jadi dari 12-nya boleh nih, boleh. 13 boleh nggak? Boleh. 14 boleh dan seterusnya. Gitu ya. Sekian dulu penjelasan kali ini. Akan diteruskan di video berikutnya, di bagian berikutnya. Semoga ilmunya manfaat. Selamat belajar dan semoga kalian cukup rasa jelas dengan penjelasannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.